Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya atas nama Anissa Sri Mulyani dengan NIM A0C023120. Sebelum kita berlanjut ke materi, pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu macam nikmat, antara lain nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita dapat mengerjakan tugas kita masing-masing. Kedua kalinya, tak lupa pula kita aturkan sholawat beriring salam atas junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berkat jasa beliaulah kita dapat membedakan mana yang hak dan yang batil. Dengan jasa beliaulah yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini, yang telah membimbing kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang, dengan kata lain minaz zulumati ilan nur. Selanjutnya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Khairul Umam selaku dosen pengampu kami di mata kuliah KSP Pengantar Perpajakan di semester ini, karena beliau telah mengajarkan kami dengan sangat tekun dan sangat sabar. Selanjutnya, saya akan masuk ke materi, yaitu materi ketiga yang berjudul Kedudukan Hukum Pajak dan Peran Hukum Pajak dalam Konteks Sistem Hukum Nasional, serta perbedaan antara hukum pajak material dan hukum pajak formal. Selanjutnya, yaitu kedudukan hukum pajak dalam sistem hukum nasional. Hukum pajak di Indonesia merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dan wajib pajak. Dalam konteks sistem hukum nasional, hukum pajak berfungsi sebagai regulasi imperatif yang tidak dapat ditunda pelaksanaannya, mencerminkan prinsip lex specialis tregat lex generalis, di mana peraturan khusus atau hukum pajak lebih diutamakan daripada peraturan umum dan hukum publik lainnya. Kemudian masuk ke fungsi hukum pajak. Yang pertama ada regulasi kewajiban pajak, dasar hukum pemungutan pajak, dan perlindungan hukum. Regulasi kewajiban pajak yaitu hukum pajak menjelaskan siapa yang menjadi subjek dan objek pajak serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Yang kedua yaitu dasar hukum pemungutan pajak. Hukum-hukum pajak menetapkan tarif dan prosedur pemungutan pajak melalui berbagai undang-undang yang relevan. Selanjutnya yaitu perlindungan hukum. Hukum pajak memberikan jaminan hukum bagi wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban mereka. Adapun peran hukum pajak, yaitu hukum pajak berperan krusial dalam pembangunan ekonomi dan sosial negara. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak membantu membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan infrastruktur. Selain itu, hukum pajak juga berfungsi untuk menciptakan keadilan dalam pemungutan pajak dan memastikan bahwa setiap individu atau badan hukum memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara adil. Selanjutnya yaitu masuk kepada hukum pajak material, yang dimana ada objek pajak, subjek pajak, dan tarif pajak. Yang pertama ada objek pajak, yaitu hukum pajak material mengatur tentang objek pajak, yaitu di mana keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang dikenakan pajak. Contoh objek pajak termasuk pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Hukum ini juga mencakup subjek pajak dan tarif pajak yang dikenakan serta hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Selanjutnya yaitu ada pada subjek pajak, individu atau badan hukum yang diwajibkan membayar pajak. Adapun yaitu individu atau badan yang wajib membayar pajak, subjek pajak dibedakan menjadi pajak wajib orang pribadi dan pajak hukum. Hukum ini menetapkan hak dan kewajiban subjek pajak, termasuk kewajiban melaporkan penghasilan dan membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Contoh peraturan yang mengatur subjek pajak mencakup Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai. Adapun yang ketiga tentang tarif pajak, yaitu besaran pajak atau besaran pajak yang harus dibayarkan. Adapun hukum pajak material yang mengatur tentang tarif pajak tersebut yaitu besaran pajak yang dikenakan pada objek pajak. Tarif pajak dapat bervariasi tergantung pada jenis pajak seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan
Misalnya, tarif PPh untuk perorangan dapat berbeda-beda berdasarkan penghasilan, sedangkan PPN umumnya dikenakan pada barang dan jasa dengan standar tarif. Hukum ini juga mencakup ketentuan mengenai pengenaan dan penghitungan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun contoh hukum pajak material yaitu pertama ada Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan dan yang kedua ada Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai. Yang dimana pertama Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang mengatur tentang pengenaan pajak terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh subjek pajak dalam tahun pajak. Dalam undang-undang ini, subjek pajak dibedakan menjadi orang pribadi, badan, dan warisan yang belum terbagi. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP dan diatur lebih lanjut dalam perubahan-perubahan yang terjadi termasuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Adapun contoh kedua tentang Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, contoh hukum pajak material terkait pajak pertambahan nilai tersebut adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang mengatur pengenaan pajak atas transaksi penyerahan barang dan jasa. PPN bersifat tidak langsung dan dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi. Undang-undang ini telah mengalami perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang menetapkan standar tarif PPN dan ketentuan mengenai pengkreditan pajak masukan serta pengenaan pada barang dan jasa tertentu. Materi selanjutnya yaitu hukum pajak formal yang dimana pertama ada prosedur penetapan utang pajak yang dimana cara menghitung dan menetapkan jumlah utang pajak. Yang kedua ada hak dan kewajiban wajib pajak termasuk ketentuan mengenai pembukuan, pengajuan, keberatan, dan banding. Tidak banyak, yaitu langsung ke contoh hukum pajak formal, yaitu contoh dari hukum pajak formal itu sendiri termasuk undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP. Undang-undang tentang ketentuan pajak umum atau tata cara perpajakan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah mengalami beberapa perubahan. Undang-undang ini menetapkan kerangka dasar untuk pengenaan pajak, termasuk definisi wajib pajak, jenis pajak, dan prosedur pelaporan serta pembayaran pajak. Perubahan signifikan juga dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang memperkenalkan ketentuan baru mengenai kerjasama internasional dalam pengumpulan pajak dan pengaturan terkait penghasilan pajak serta pajak pertambahan nilai. Terakhir yaitu masuk ke perbedaan utama antara kedua tersebut tadi yang pajak material dan pajak formal. Perbedaan utama antara hukum pajak material dan hukum pajak formal terletak pada fokusnya, yaitu hukum pajak material berkaitan dengan substansi perpajakan, sedangkan hukum pajak formal berkaitan dengan prosedur pelaksanaannya. Jadi seperti itu teman-teman. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.